Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-aslusani al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Silakan Pak Muin. Yeah. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaati annal imana qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Fa imanu qaulan wa amalan duna i'tiqadahu duna i'tiqadihi. لأن هذا إيمان المنافقين وليس هو مجرد المعرفة بدون قول وعمل لأن هذا إيمان الكافرين الجاحدين. قال تعالى وجاهدوا biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa wa qala ta'ala fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatin lahi yajhadun. Wa qala ta'ala wa adat wa samudan wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili wa kanu mustabshirin. Wa laysa al-imanu i'tiqadan faqat i'tiqadan faqat au qalan wa i'tiqadan duna amalin li anna hadza imanul murji'ati wallahu ta'ala katsiran ma yusammi al-a'mala imanan. Qala ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Wa qala ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ay salatukum ila baitul maqdis sama solata imanan. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslusani, pondasi yang kedua dari usul aqidati ahlussunnah wal jamaah. Al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Keimanan itu menurut orang-orang ahlussunnah adalah qaulun, ucapan, wa amalun, amalan, wa i'tiqadun, dan juga keyakinan. Yazidu bit ta'ati, keimanan itu akan bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyati, dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman itu bisa bertambah, bisa berkurang.
Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaati, dan termasuk pokok ajaran ahli sunnah wal jamaah, annal imana qaulun wa amalun wa i'tiqadun, bahwasanya iman itu adalah ucapan dan amalan dan keyakinan. Yazidu bit taati wa yanqusu bil ma'siyah, keimanan akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Keimanan akan bertambah dengan ketaatan. Falaisal imanu, dan tidaklah keimanan itu qaulan wa amalan, hanya sekedar ucapan dan amalan, duna i'tiqadihi, tanpa meyakininya. Jadi iman itu bukan hanya sekedar ucapan dan amalan tapi tidak ada keyakinan. Li'anna hadza imanul munafikin, karena kalau sekedar ucapan dan amalan tapi tidak meyakini, itu adalah keimanannya orang-orang munafik. Walaisa huwa mujaradul ma'rifah, tidak pula iman itu hanya sekedar, Waalaikumsalam, tidak pula iman itu hanya sekedar tahu, sekedar kenal, biduni qaulin wa amalin, tanpa ucapan dan amalan. Li'anna hadza imanul kafirin al jahidin, kalau sekedar ma'rifat, sekedar tahu tok, itu adalah keimanannya orang-orang kafir yang jahid, yang apa? Menentang. Qala ta'ala wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa 'uluwa, dan mereka menentang, mengingkari biha dengan ayat-ayat Allah, wastaiqanatha anfusuhum, sedangkan jiwa-jiwa mereka, hati mereka itu yakin dengan kebenaran ayat-ayat Allah, dzulma wa 'uluwa, dalam keadaan zalim dan sombong. Itu imannya orang-orang kafir, hatinya itu yakin tapi tidak mau mengucapkan dan tidak mau beramal. Imannya orang-orang kafir al-jahidin. Wa qala ta'ala fa innahum la yukadzibunaka walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, la yukadzibunaka, mereka itu tidak mendustakan engkau wahai Muhammad, walakinnadz zalimina, akan tetapi mereka adalah orang-orang zalim, bi ayatillahi yajhadun, dengan ayat-ayat Allah mereka menentangnya, mengingkarinya. Wa qala ta'ala wa ada wa samuda wa qad tabayyana lakum mim masakinihim, kaum Ad dan kaum Samud, dan sungguh telah jelas bagi kalian dari tempat-tempat tinggal mereka yang telah Allah hancurkan. Wa zayyana lahumus syaitan, dan Allah telah menghiasi amalan-amalan mereka, fasaddahum anis sabil, maka setan itu menghalangi mereka dari jalan Allah, wa kanu mustabsirin, dan mereka orang kaum Ad dan kaum Samud adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Jadi mereka itu yakin, hati-hati mereka itu memiliki keyakinan tapi tidak mau beramal dan tidak mau mengucapkan. Sekarang wa'ad, siapa nabi yang diutus kepada kaum Ad? Mas Aris, lupa apa belum tahu? Pernah baca? Kaum Ad, Mas Umar. Mas Alvin. Ad, Hud. Kaum Ad, Nabi Hud. Sekarang yang Samud, Mas Hedi. Nabi Soleh. Jadi Ad diutus Allah kepada mereka Nabi Hud. Kaum Samud diutus kepada mereka Nabi Soleh.
Sekarang sudah ingat Mas Aris. Ad Nabi Hud. Samud Nabi Soleh. Di atas tadi disebutkan keimanan itu bertambah dengan ketaatan. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan. Sekarang apa saja sebab-sebab yang akan menambah keimanan? Sebab-sebab yang menambah keimanan yang pertama, ma'rifatu asma'illahi wa sifati. Jadi supaya iman itu bertambah itu yang pertama kenal, tahu nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Waalaikumsalam. Mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Allah itu Maha Alim, Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang terlewat dari ilmunya Allah. Allah itu As-Sami. Allah Maha mendengar. Semua suara yang ada di langit dan bumi ini didengar oleh Allah. Itu yang pertama, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, melihat dalam ayat-ayat kauniyah dan syariah. Melihat dalam ayat-ayat kauniyah dan syariah. Surat Afalam yang duru ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Itu melihat dari ciptaan Allah, kok bisa unta itu diciptakan seperti itu, gimana caranya? Dan juga memperhatikan ayat-ayat syariah dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang larangan-larangan Allah. Kenapa dilarang seperti itu? Ternyata hikmahnya ada. Kenapa diperintahkan? Ada hikmahnya. Kemudian yang ketiga, sebab bertambahnya iman, kasratu ta'ah, banyaknya ketaatan kepada Allah. Banyaknya ketaatan kepada Allah. Yang terakhir, tarkul maksiyah, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, taqarruban ilallah, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu sebab bertambahnya iman. Mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifat Allah, terus melihat ayat-ayat kauniyah dan syariah, memperbanyak ketaatan kepada Allah. Yang terakhir, meninggalkan kemaksiatan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Wayan kusubil maksiyah, keimanan itu akan berkurang dengan kemaksiatan. Sebabnya kebalikannya dari 4 perkara tadi. Yang pertama, berpaling dari mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Berpaling dari Allah, dari mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, berpaling dari ayat-ayat kauniyah dan syariah. Yang ketiga, sedikitnya amal soleh. Yang keempat, melakukan kemaksiatan. Kemudian selanjutnya kata mu'allif hafizahullah ta'ala, kecepatan apa ada ini? Lumayan. Mas Umar, kecepatan. Lumayan cepat, Ustaz. Ya, kemarin PR-nya rukun iman sudah ketemu? Belum saya baca. Soalnya sudah tahu bukunya ada yang mana. Tanya Mbah Google mesti ketemu insyaallah. Ya Mas? Ketemu apa enggak? Tanya Mbah Google. Oh, iya ketemu terus disalin di buku kan langsung penak. Ditakoki engko iso jawab. Kuotane gak ono.
Jadi asal yang kedua, iman itu adalah ucapan, amalan dan keyakinan. Kalau cuma sekedar keyakinan toh, itu imannya orang-orang kafir. Kalau sekedar ucapan dan amalan toh tanpa meyakininya, berarti imannya orang munafik. Yang terakhir ini, walaisal imanu i'tiqadan faqat au qaulan wa i'tiqadan duna amalin. Tidak pula keimanan itu hanya sekedar keyakinan tok au qaulan wa i'tiqadan, atau hanya sekedar keyakinan dan ucapan. Aku beriman, keyakinannya beriman, terus lisannya ngomong aku iman kok, iman kepada Allah. Duna amalin, tapi dia tidak beramal. Ngomong beriman kepada Allah, hatinya ya yakin, tapi gak ada amalannya, gak gelem sholat, gak gelem melakukan amalan-amalan yang mendekatkan kepada Allah. Bukan seperti itu, karena li'anna hadza imanul murji'ah. Model yang seperti itu hanya omongan dan keyakinan tok tanpa ada amalan, itu keimanannya orang-orang murji'ah. Paham Mas Jadi? Imannya orang murji'ah gimana? Dengan keyakinan saja, atau dengan keyakinan dan ucapan tanpa melakukan perbuatan. Itu keimanannya orang-orang murji'ah, hanya sekedar omongan dan keyakinan tanpa melakukan amalan. Wallahu ta'ala katsiran ma yusamil al-a'mala imanan, dan Allah ta'ala banyak sekali menamakan amalan-amalan itu adalah iman. Qala ta'ala, Allah ta'ala mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu, mereka itu alladzina, orang-orang yang sifatnya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika Allah disebutkan, nama Allah disebutkan, wajilat qulubuhum, hati-hati mereka itu akan gemetar. Berarti amalan apa iki? Amalan anggota badan atau amalan hati? Amalan hati. Engkau syahidnya di belakang ayat yang di belakang. Itu amalan hati. Mas Alvin, Allah itu sebagai apa? Dari dzikra. Naibul fa'il dari dzikra. Kalau fi'il mudhari' cara menjadikannya gimana? Memajhulkannya, Mas Haris. Fi'il mudhari' dimajhulkan. Oh gitu. Contohnya yadkuru, jadikan majhul gimana? Yudkir. Yudkiru apa yudkoru? Wong kaf kok dadi kof. Amin. Yudkaru disebutkan. Kalau fi'il madhi kan zakara jadi fu'ila, dzukira, yudkaru. Bertahap. Belajar bahasa Arab itu mudah apa sulit? Jaminannya mana? Sing jamin Allah loh, dalam Al-Quran diulang sampai 4 kali dalam satu surat. Surat Al-Qamar kayaknya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu lidzikr.
Fahal min mudzakir, adakah yang memperhatikan? Jadi diulang sampai 4 kali. Mudah. Anjen wis iso ya mudah. Nek urung ya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika sifat orang yang beriman itu jika disebutkan nama Allah, hati mereka akan bergetar, itu amalan hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila tuliyat, dimajulkan lagi ya, dibacakan alaihim atas mereka, atas orang-orang yang beriman, ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, ayat-ayat tersebut akan memberikan tambahan kepada mereka keimanan, amalan hati mana ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Jadi ayat tersebut disebutkan tentang amalan-amalan hati. Selanjutnya amalan-amalan anggota badan. Alladzina yuqimunas sholata, mereka itu yang menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan atas apa yang kami rizkikan kepada mereka menginfakkan. Jadi alladzina yuqimunas sholata itu amalan badan. Wa mimma razaqnahum yunfikun juga amalan badan, nampak. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Jadi keimanan itu ya keyakinan, ucapan, dan juga amalan. Dalam ayat tersebut ada amalan hati dan amalan anggota badan. Wa qala ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidak akan mungkin Allah itu menyia-nyiakan keimanan kalian. Tidak mungkin Allah itu menyia-nyiakan keimanan kalian, ay sholatakum ila baitul maqdis, yakni sholat kalian ketika menghadap Baitul Maqdis. Jadi sholat itu terangkum di dalamnya amalan badan dan amalan hati. Sama as-sholata imanan, jadi Allah menamai sholat itu sebagai keimanan. Paham sampai sini? Mas apa? Mas Hambali. Ya Hamdan Hambali. Mas Hamdan. Iman itu adalah judulnya dibaca. Iman adalah ucapan, amalan, dan keyakinan. Kalau cuma sekedar ucapan berarti imannya siapa? Hanya sekedar ucapan dan keyakinan. Ucapan dan keyakinan imannya Murji'ah. Cuma sekedar keyakinan tanpa ucapan dan amalan, orang-orang kafir. Cuma sekedar meyakini tok, tapi gak ada ucapan, gak ada amalan. Nah, imannya orang-orang munafik, ucapan dan perbuatan tanpa keyakinan. Orang-orang ahli sunnah terkumpulkan 3 sifat, ya ucapan, amalan, ya keyakinan. Mas Umar paham? Mas Anam, asal yang ketiga. Al-usulu
tanpa wawu. Al aslu. Nah, ini asalnya irtakaba. Ya. Kafara. Fi'il madhinya kafara. Walam kenapa kok yadul? Terus jasimnya dengan disukun gitu ya? Ya terus. Dalilun. Ala masuk pada fi'il madhi. Kufri. Murtakibiha. Masdar. Takasulan. Hah? Kenapa madhabah? Ke? Madhabu. Wasatun. Kafara. Al-kabiratun. Wa in kanat
ما لا ينفع مع الكفر طاعة. Al-aslu salis, pondasi yang ketiga, ada mutakfiri ahadin, tidak mengkafirkan seorang pun, minal muslimina, dari kaum muslimin, illa, kecuali birtika bin nakidin, kecuali dengan melakukan satu nakidin, dari pembatal, min nawakidil Islam, dari pembatal Islam. Jadi termasuk pondasi Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mudah mengkafirkan kaum muslimin, kecuali dia itu melakukan satu pembatal dari pembatal keislaman. Wa min usuli Ahlussunnati wal Jamaati, dan termasuk usul pondasi Ahlussunnah wal Jamaah, annahum, sesungguhnya mereka, la yukafiruna ahadan, la tidaklah yukafiruna, mereka itu mengkafirkan ahadan, seorang pun, minal muslimina, dari kaum muslimin, illa, kecuali idza irtakaba naqidun min nawaqidil Islam, kecuali seseorang itu melakukan satu pembatal dari pembatal Islam. Masih ingat pembatal keislaman yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada 10. Mauin? Wes, terserah, sak mampune jenengan. Orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Mas Haris ditambahi. Pernah lewat? Pernah yang ke video. Oh, ya pernah. Jadi pembatal Islam yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang pertama itu kesyirikan. Yang kedua, ya sihir, itu yang ketujuh. Yang kedua, menjadikan antara dia dengan Allah, menjadikan perantara antara dia dan Allah. Yang ketiga, tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu dalam kekufuran mereka. Nah, mengucapkan selamat dari raya Natal termasuk orang. Yang keempat, meyakini petunjuk Nabi, meyakini ada selain petunjuk Nabi yang lebih sempurna. Yang kelima, membenci sesuatu yang dibawa Nabi meskipun dia mengamalkannya. Membenci tapi kalau dia mengamalkan itu piye contohnya? Membenci sesuatu tapi dia mengamalkan kok. Mengeluarkan zakat. Kepaksa dengan tanah. Gue iman ya. Jadi membenci sesuatu yang dibawa Nabi meskipun dia mengamalkannya.
Berperang. Kepaksa diperintah pemimpinnya. Oh ya. Yang kelima, yang keenam, mengolok-olok dari agama Nabi, ngolok-ngolok wong jenggoten, ngolok wong apa? Wong cadaran. Itu istihza, menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Yang ketujuh, sihir. Yang kedelapan, membantu kaum musyrikin, menolong kaum musyrikin untuk menghancurkan kaum muslimin. Yang kesembilan, meyakini bolehnya sebagian manusia untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Yang kesepuluh, berpaling dari agamanya Allah, tidak mau belajar dan mengamalkannya. Itu 10 pembatal. Kalau nggak mau belajar 10 lagi. Nah ini nggak ada sarai Pak, kayak saya nyebut. Tapi kalau nggak pernah ikut ngaji itu termasuk. Gak belum belajar. Allah alam, dilihat sarai Pak. Daripada engko kakean beban mendingan ora belajar ngene gampangane. Aku engko nek belajar beban syariatku tambah akeh, mendingan ora usah belajar. Jadi termasuk usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin kecuali dia itu melakukan satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Amma ma kana minal kabair. Adapun apabila dia melakukan suatu dosa besar yang alati yaduna syirki, yang dosa besar tersebut dibawa kesyirikan, walam yadul, gitu Mas Haris. Walam yadul apa? Yadul. Ini fi'il apa? Hah? Fi'il mudhari'. Madinya apa? Dalla. Fi'il madhi yang ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya sama namanya apa? Mudhoaf. Masyaallah. Nah, fi'il mudhoaf nek kemasukan ada watu jazm dadi ini piye nggo? Lam yadul, lam yadulla. Yaduli. Yakin, Pak? Belum tahu saya nek yaduli. Dibaca yaduli boleh? Belum tahu nek yaduli. Ya Mas Anam. Walam yadullah. Bukan berarti ada jazmnya terus disukun kabeh ya. Iya itu dijazmkan, tapi kan fi'il mudhoaf jadinya walam yadullah. Walam yadullah dalilun ala kufri, ala masuknya pada isim bukan ala kafaro, ala kufri murtakibiha, dan tidak ada dalil yang menunjukkan kafirnya pelaku dosa besar tersebut. Katar kisolat itakasulan, seperti orang yang meninggalkan sholat karena malas. Maksudnya gimana? Berarti orang yang meninggalkan sholat dengan malas dihukumi kafir apa enggak? Hah? Tidak. Yang dihukumi secara kafir itu kalau meyakini kewajibannya, apa? Meyakini ketidakwajibannya. Katar kisolat itakasulan, seperti orang yang meninggalkan sholat karena malas. Takasulan itu masdar, fi'il madinya apa Mas Haris? Kaslan. Mas Hedi. Kasalu. Mas Elvin. Fi'il madinya kok. Takasala ya takasalu,
Takasulan berarti tambahan berapa huruf? 2 ta dan alif. Mas Anam, fi'il madinya takasala ya takasalu takasulan. Dinggo nyanyi kepenak iku. Takasala ya takasalu takasulan takasulan. Ya ora nyanyi lah, maksudnya pas ngapal iku lho kepenak nek dingono. Katar ke sholat takasulan, seperti orang yang meninggalkan sholat karena malas. Fa innahum la yahkumuna ala murtakibiha ay al kabair bil kufri. Maka fa innahum, orang-orang sesungguhnya mereka orang-orang Ahlussunnah la yahkumuna, mereka tidak menghukumi ala murtakibiha atas pelakunya, kembali ke al kabair bil kufri dengan kekufuran. Wa innama, dan hanya saja yahkumuna alaihi, yahkumuna mereka menghukumi alaihi atas orang tersebut murtakib bil fiski dengan kefasikan, wa naksil iman dan juga kurangnya keimanan. Wa idza lam yatub, nah sekarang ketemu lam lagi. Wa idza lam yatub, benar yatub Mas Haris? Yakin? Fi'il madinya apa? Ta, alif, ba. Fi'il madi yang di tengahnya ada huruf ilatnya. Ain fi'ilnya huruf ilat namanya apa? Yakin? Ajwaf. Fi'il madhi yang di tengah ain fi'ilnya itu huruf ilat ajwaf. Nah, di depan namanya misal, yang di akhir nakis. Wis iso kabeh ngono kok. Taba yatubu. Taba yatubu kemasukan lam. Wa idza lam yatub. Nah ini jadi lam yatub baknya disukun, huruf ilatnya dibuang. Wa idza lam yatub, jika pelaku dosa besar tersebut tidak bertaubat minha dari kabair tersebut, fa innahu tahtal masyiati, maka yang demikian itu perkaranya tahtal masyiati, di bawah masyiah kehendak. Insyaallahu, jika Allah berkehendak, ghafarolahu, Allah akan mengampuninya. Wa insya'a, dan jika Allah berkehendak, adzabahu, Allah akan menyiksanya. Lakinnahu la, dijadikan majhul ya. Lakinnahu la yukhladu finnar, akan tetapi pelaku dosa besar tersebut tidak dikekalkan. Dua-duanya bisa, la yakhludu, tidak dikekalkan atau tidak kekal, finnar, di dalam neraka. Qala ta'ala innallaha, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni ayyusyraka bihi, dosa kesyirikan. Wa yaghfiru, dan Allah akan mengampuni maduna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni segala sesuatu duna dzalika liman yasha. Duna artinya apa? Lain. Dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan, gitu. Lah nek dosane orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan itu diampuni apa enggak? Kan selain syirik. Di bawah kesyirikan. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa yaghfiru maduna, lafadz duna itu makna yang benar itu kata beliau dosa yang di bawah kesyirikan, bukan dosa selain kesyirikan. Nek dosa selain kesyirikan tapi dihukumi kafir padha wae kayak mengingkari
hari berbangkit kan kafir. Nek dimanakan selain berarti nanti diampuni juga. Berarti dimanakan di bawah kesyirikan. Lima yasa, siapa saja yang Allah kehendaki. Wa madzhabu ahli sunnati fi dzalika wasatun, dan madzhabnya ahli sunnah dalam masalah seperti ini itu di tengah-tengah masalah mengkafirkan kaum muslimin. Bainal khawariji, antara orang-orang khawarij, pemimpinnya siapa, penghulunya kemarin? Dzul Khuwaisirah, sing ngekeki contoh sing welek dalam agama Islam akan mendapatkan bagian dosanya sampai hari kiamat. Bainal khawariji alladzina yukaffiruna murtaki bal kabi roti. Ya Mas Anam, kenapa murtakibah? Mas Anam? Hah? Maaf, malfubi. Kira-kira murtakibah itu cari kamusnya apa nanti Mas Anam? Rokaba, rokibah atau rokaba? Rokiba. Tambahan berapa huruf? Yaitu alif dan ta. Cari kamusnya di Google apa di Pak Munawir? Masya Allah, belajar tenan ini kurang Pak Munawir. Paling 130, naik 150.000. Kandel iso diwarisno. Lah nek aplikasi apa kira-kira anak putu iso memari isu ben. Kita kok ya ora. Jadi madzhab Ahlussunnah fi dzalika dalam masalah mengkafirkan kaum muslimin tengah-tengah antara orang-orang Khawarij alladzina yukafiruna murtakibal kabirati. Mudhaf ilaih. Yang orang-orang Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Wa in kanat dunal kufri, meskipun dosa besar tersebut di bawah kekufuran. Wa bainal murji'ati, dan tengah-tengah di antara mazhabnya orang-orang murji'ah alladzina yaquluna, orang-orang murji'ah itu mengatakan pelaku dosa besar huwa mu'minun, dia itu seorang mukmin kamilul iman, sempurna keimanannya. Wa yaquluna, orang-orang murji'ah mengatakan la yadurru mal imani maksiatun. Orang-orang murji'ah mengatakan kemaksiatan itu tidak memudaratkan keimanan. Jadi mau penganggeres ngomong iman, meyakini iman, mau berzina, mau minum khamar, ngerampok sembarang ora masalah. Iman mukmin kamilul iman. Kama la yang fa'u mal kufri ta'atun. Jadi kemaksiatan itu tidak mempengaruhi keimanan sebagaimana ketaatan itu gak ada manfaatnya nek ndek isih kafir. Sing terakhir bener apa ndak? Hah? La yang fa'u ma'al kufri ketaatun. Bener sing buri, sing ngarepe salah. Jadi orang-orang kafir itu melakukan ketaatan apapun, mau infak sampai berapa miliar ora bakal diterima. Sebab ndek kafir. Jadi sudah dapat 3 pondasi. Apa saja Mas Umar? 1. Mas Umar, nyantol lagi sinyalnya. Dapat 3 pondasi Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama apa? Dah.
Mas Jadi dapat 3 pondasi 1. Satu, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan buruk. Yang kedua, Yang kedua, iman dengan dalam perkataan, amalan, dan keyakinan. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. yang ketiga, Yang ketiga, tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang-orang muslim pelaku dosa besar. nah itu 3. Sebab-sebab bertambahnya iman, Mas Aris. 4. Mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengingat 2. melihat ayat-ayat kauniyah atau syariah. Tik- Yang ketiga, 3. banyak melakukan ketaatan kepada Allah, Terakhir, meninggalkan kemaksiatan, dan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. sebab-sebab turunnya iman, Mas Alvin. meninggalkan pertama mendapat meninggalkan Allah Ta'ala, meninggalkan melihat ayat-ayat kauniyah dan syariah, meninggalkan ketaatan, melakukan maksiatan. Masya Allah, yes. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.